warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi bersama kami di kajian Jumat Berkah Yasin TV, membangun negeri mendidik generasi Islami. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya Alendra Fala. Pada hari ini tentunya pasti seru banget karena hari ini kita kedatangan Ustadz Daryanto Abu Mufid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah pemirsa, hari ini kita dengan tema urgensi tazkiyatun nafs bagi seorang muslim. Tanpa berlama-lama lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa, sahabat muslim, sahabat Yasindo yang di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling pertama, marilah kita tentunya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya dan juga kenikmatan-kenikmatan lainnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat waktu, nikmat kesehatan yang tentunya kita sebagai hamba Allah bersyukur atas nikmat itu. Sahabat muslim rahimahumullah, sahabat Yasindo di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa lupa salawat serta salam telah melimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang senantiasa tentunya istiqomah dalam menjalankan risalah dan sunnah-sunnahnya. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pertemuan kajian Jumat Berkah Yasindo ya, di tentunya Jumat sekarang hari ini, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di Yasindo, dan Allah akan sedikit kita belajar bersama bagaimana menata hati, membersihkan jiwa, karena tema pada hari ini yaitu tema tazkiyatun nafs. Untuk topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu urgensi tazkiyatun nafs, pentingnya penyucian jiwa bagi seorang muslim. Sahabat Yasindo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu tazkiyatun nafs? Mungkin kita pernah mendengar tazkiyatun nafs, pernah, tapi apa sih tazkiyatun nafs itu sendiri? Bahwa tazkiyatun nafs ini adalah penyucian jiwa atau hati kita dari kotoran, dari noda yang ada di dalam hati kita. Kenapa harus dibersihkan? Karena setiap hati kita sebagai manusia pasti memiliki berbagai macam penyakit yang harus selalu dibersihkan agar supaya apa? Supaya berdampak pada diri kita. Artinya hati yang bersih tidak berdampak buruk bagi kita.
hati kita selalu bersih, suci dari kotoran-kotoran hati kita. Banyak ya, kita tahu penyakit hati kita, ada iri, ada dengki, ada hasut, sombong, ujub, rakus, dan penyakit hati lainnya. Dan sebagai seorang muslim, agar kita menjadi muslim yang sejati, memiliki akhlak yang terpuji, tentunya kita harus bisa membersihkan hati-hati kita. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang yang tadi memiliki akhlak yang terpuji, tentunya kita harus selalu membersihkan penyakit-penyakit tersebut dengan tazkiyatun nafs, tentunya dengan pembersihan jiwa hati kita, pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentu akan lebih baik, sebab noda atau kotoran yang ada di hati kita yang telah disebutkan tadi akan dinyatakan, akan ditanyakan, pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Seperti dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu firman-Nya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sahabat Yasin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi menerangkan bahwa dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena hati nurani dalam ayat di atas dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwa setiap yang terlintas, terpikirkan, dan apa yang diyakini oleh hati, segalanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tazkiyatun nafs tentu tidak hanya sebatas dengan persoalan batiniah saja, akan tetapi lebih jauh lagi tazkiyatun nafs ini juga cara untuk menyucikan berbagai anggota badan kita. Ya, kita seperti anggota tangan kita, gitu kan, kaki kita, gitu, telinga, dan anggota badan lainnya juga perlu dibersihkan dari hal-hal mungkin yang misalkan kita suka mencuri, gitu kan ya, itu biasa dari hati timbul perasaan ingin mencuri, gitu kan. Nah, itu perlu disucikan, dibersihkan, diterapi, gitu kan ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata terkait hal tersebut, jadi hati itu diibaratkan raja. Jadi sedangkan anggota tubuh ini ibarat pasukannya. Jadi ketika apabila rajanya itu baik, maka baik pula pasukannya. Apabila buruk rajanya, maka buruk pula pasukannya. Dan sementara itu Ibnu Qayyim rahimahullah memaparkan bahwa amalan hati lebih penting daripada amalan badan. Akan tetapi pendapat tersebut bukan memisahkan antara amalan hati dan amalan badannya. Jadi akan tetapi saling terkait. Karena amalan hati ini sebagai pokoknya, sedangkan amalan badan adalah penyerta dan penyempurna. Karena sungguhnya niat itu laksana ruh. Apabila ruh meninggal, sedangkan amalan itu laksana badan. Apabila ruh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Maka mempelajari hukum hati atau yang terpenting adalah lebih penting daripada hukum badan. Artinya pembersihan jiwa juga sangat penting ketika kita akan melaksanakan misalkan suatu ibadah, gitu kan ya. Tentu yang pertama kan kita niat dulu. Niat, kemudian kita bersihkan dari sifat-sifat riya. Misalkan kita sholat mau dianggap riya atau pamer, gitu kan, biar dianggap soleh, gitu kan ya. Misalkan ya jangan sampai ada sifat-sifat atau rasa-rasa seperti itu. Jadi harus dibersihkan tuh sifat-sifat jiwa ketika kita akan melaksanakan suatu ibadah. Nah, ibadah itu sendiri nantinya akan menjadi sarana
bagaimana agar hati kita lebih bersih. Jadi sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya tazkiyatun nafs bagi seorang muslim. Bahkan para rasul itu ketika mengemban risalah dakwahnya itu salah satu tujuannya adalah membersihkan jiwa-jiwa manusia ya yang didakwahkan oleh para rasul di muka bumi ini. Karena setiap jiwa pasti memiliki dosa gitu kan ya. Artinya memiliki penyakit jiwa dan pentingnya tazkiyatun nafs ini. Di dalam kita coba nanti insyaallah kita akan bedah buku ya. Tazkiyatun nafs ini karya Ilham Mauluddin Al-Ghazali ya. Saya tahu berusaha yang insyaallah kita akan bedah bagaimana sarana apa saja sih dan tujuannya apa saja. Nanti insyaallah di pekan atau di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi insyaallah. Nah, untuk sebagai mukadimah awalan kita akan coba benarkah gitu kan ya peran Rasulullah ini ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk pembersihan jiwa. Banyak ayat-ayat di Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ini, bahwasanya para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengingatkan kita kepada ayat-ayat Allah, mengajarkan hidayahnya dan mensucikan jiwa dengan ajarannya. Jadi dengan ta'lim, ta'zim, ta'lim seperti ya, tazkiyah, pembersihan termasuk misi terpenting para Rasulullah SAW. Kita perhatikan kebenaran dalam hal ini dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk anak cucunya, bahwa di dalam Quran surah Al-Baqarah 129 Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan serta mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini doa Nabi ketika mengharapkan turunannya, kemudian untuk menyampaikan risalah-risalahnya, dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat berikutnya, Al-Baqarah 151, Allah Subhanahu wa taala firman, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu dan membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan Alkitab dan hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Jadi risalah dakwah ini sudah berlangsung lama ya, dari sebelum kita mungkin berlanjut kepada lebih spesifiknya, kita coba kenapa pentingnya tazkiyatun nafs ini gitu kan, sampai artinya Rasulullah, para rasul juga mendakwahkan, artinya mengajarkan kepada para manusia gitu kan, para umatnya gitu kan. Bahkan Nabi Musa alaihissalam juga telah berkata kepada Fir'aun gitu kan ya, qul hal laka illa an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha. Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dan kamu akan pimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat lain, alladzi yu'ti malakum yatazakka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan membersihkannya, mensucikannya. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa, dan sesungguhnya merugi orang-orang yang mengetahui. Jelas ya di sini bahwasanya tazkiyatun nafs termasuk misi para rasul. Artinya sasaran orang-orang yang bertakwa dan menentukan keselamatan atau kecelakaan di sisi Allah. Jadi tazkiyatan secara ekonomi punya dua makna,
yaitu penyucian dan pertemuan. Demikian pula makna secara istilah tasfiyatun nafsi, artinya penyucian jiwa dari segala penyakit dan cacat. Jadi merealisasikan berbagai makom padanya dan menjadikan asma dan sifat sebagai akhlaknya. Dan akhirnya tazkiyah semuanya ini memiliki berbagai sarana yang syar'i, hakikat, dan hasil-hasil yang syar'i pula dampak dan pengaruhnya akan nampak pada perilaku dalam berinteraksi dengan Allah dan juga kepada makhluknya. Ketika berinteraksi dengan Allah tentunya kita merasa malu di sisi Allah ketika kita melaksanakan ibadah. Kita tentunya mengharap artinya harus ada rasa ketika kita beribadah tuh berharap dan takut dan harap. Takutnya apa? Takut ibadah kita nggak diterima, gitu kan ya. Berharap kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya dengan kita meninggalkan sifat-sifat penyakit hati, tentunya insya Allah Allah akan meridhoi. Terus kepada makhluk, tentunya kita ketika kita mempunyai kesalahan, misalkan kita sama tetangga sering mungkin cekcok gitu kan ya, karena merasa iri, kita nggak seneng nih kalau tetangga misalkan punya TV baru, punya mobil baru, kita merasa dengki nih, nggak seneng gitu kan ya. Harus kita sebagai artinya kita udah mengetahui nih pentingnya nafs ini, kita saling menghargai, saling memaafkan gitu. Ketika ada salah kita memaafkan. Karena ketika ada makna toharoh ini langsung kepada fikih ya, artinya ada hubungannya antara tazkiyatun nafs ini dengan materi-materi yang disampaikan Ustaz Deda Anak Rahmat ya, terkait dengan fikih ya, itu toharoh. Ada juga yang disampaikan oleh Ustaz Susilo terkait dengan ruqyah perbaikan, artinya ruqyah mandiri, artinya dari sifat-sifat yang tadi penyakit-penyakit hati, nanti kemungkinan kalau udah mengakar pada hati akan timbul penyakit-penyakit yang lainnya, penyakit-penyakit dohir pun akan muncul gitu kan ya, karena mungkin saking dengkinya akhirnya stres gitu kan ya, nggak sembuh-sembuh gitu kan, nyari susah, bahkan dokter juga nggak bisa menyembuhkan karena misalnya penyakit lainnya, penyakit dohir, penyakit ke badan, anggota organ-organ tubuhnya jadi istilahnya timbul penyakit juga karena dari berawal dari hati yang nggak bersih gitu kan ya. Nah, untuk mencegah itu, mencegah dari penyakit-penyakit dohir, penyakit-penyakit yang aneh-aneh, misalkan lambung bermasalah, paru-paru bermasalah, stres dan sebagainya, ya di awal harus bersihkan dulu hatinya. Pasti terapi itu sudah menyampaikan ya, pasti harus perbaiki hati dulu kan ya. Dulu ketika hatinya udah bersih, udah ikhlas, udah menghilangkan sifat-sifat ria dan sebagainya, sikap dengki dan sebagainya, akan lebih mudah untuk sembuh ketika di ruqyah. Ketika beribadah, kembali ke fikih misalkan di bab toharo juga ada namanya toharo yang bersuci sebelum kita beribadah. Jadi toharo ini ada dua makna ya, dua bagian. Ada toharo lahiriah, ada toharo batiniyah. Toharo lahiriah artinya apa? Membersihkan badan, pakaian, terus tempat ibadah kita dari najis, dari kotoran gitu ya, dari hadas gitu. Ketika kita punya hadas itu harus bersih. Adapun yang terkait dengan tazkiyatun nafs ini yaitu toharo membersihkan dari batiniyah. Toharo batiniyah artinya harus bersih dulu dari penyakit-penyakit itu tadi. Artinya ketika kita mempunyai kesalahan, mempunyai dosa, artinya punya maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita istighfar. Pertama kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sudah bermaksiat, kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, kemaksiatan yang sama, dan kemudian tentunya tidak mengulangi kesalahan yang sama, gitu kan ya, tidak mengulangi setelah istighfar, tidak mengulangi ya
Itu. Kemudian kepada sesama manusia, penyelesaiannya, pembersihannya seperti apa? Tadi seperti ketika punya salah kita langsung minta maaf, itu yang berhubungan. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas harus dibersihkan dulu di hatinya, bersih dari penyakit jiwa. Mungkin ya nanti dilanjut dengan pertanyaan. Silakan, nanti ini mukadimah ini artinya bagaimana pentingnya urgensi tazkiyah dan sebagai kepada kita sebagai orang muslim sangat penting gitu. Karena risalah Rasulullah juga mengajarkan masalah tazkiyatun nafs ini gitu kan ya. Apalagi karena di buku ini juga disampaikan bahwa setiap masa kan pasti akan muncul jiwa-jiwa baru, lahir jiwa-jiwa baru. Kalau tidak diikuti dengan tazkiyah, sarana tazkiyah atau pembersihan jiwa itu, nanti anak-anak kita atau generasi-generasi baru yang nggak disampaikan itu nanti jauh. Kita tahu ya sekarang nggak ada dengan awal-awal Rasulullah dengan sekarang jauh beda kan ya. Karena semakin terkikis tuh tazkiyahnya terus semakin terkikis kepada jiwa-jiwa manusia. Semakin karena udah muncul jiwa baru, harusnya ada tazkiyah yang baru gitu kan ya, pembersihan yang baru kepada jiwa-jiwa tersebut. Artinya kalau kita nggak dibimbing oleh kita, artinya para tugas-tugas para asatidz menyampaikannya gitu kan ya. Terus sebagai orang tua yang udah tahu tentang ilmu ini, agama ini, kita didik anak-anak kita dengan akhlak karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, sahabat muslim, Yasindo ya, yang waktu Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sedikit pembahasan tentang urgensi pentingnya tazkiyatun nafs ini bagi seorang muslim. Mungkin nanti dicukupkan dulu, nanti insya Allah kita akan sesi tanya jawab, kemudian nanti terkait dengan sarana-sarana terus tujuannya itu apa, nanti insya Allah akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Ini tuh silakan barangkali ada yang tanyakan lagi dan kita sebelum ditutup. Ada pertanyaan ya, iya, kan penting banget ya kita sebagai seorang muslim untuk membersihkan hati dari rasa dengki, iri dan lain-lain. Nah, gimana sih? Apakah ada amalan-amalannya yang bisa membantu gitu, supaya kita terhindar dari rasa iri dengki? Itu kan kadang susah banget ya Ustaz ya. Kita kadang hilafnya banyak hilafnya gitu. Kalau kita seorang manusia banyak salah. Banyak salah. Nah, gimana tuh Ustaz? Iya, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik nih dari kalian nih. Insyaallah ya. Jadi tadi ya telah disampaikan bahwa pentingnya tazkiyatun nafs dari seorang muslim, terkait bagaimana caranya, ada amalan apa sih ya harus kita terhindar dari penyakit hati tersebut. Jadi Rasulullah sudah memberikan artinya contoh suri teladan yang baik. Allah sebagai akhlakul karimah yang perlu kita contoh teladan bagi kita sudah memberikan contoh. Artinya kita tinggal mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Adapun sarana atau amalan yang perlu kita ini tentunya yaitu dengan sarana kita melaksanakan ibadah gitu kan, yang wajibnya misalkan ya sholat kita, nah sebagai sholat, terus zikir, baca Al-Quran, kita sering baca Al-Quran, saum, dan zikrul maut pun yaitu salah satu bagian daripada sarana tazkiyatun nafs. Jadi mungkin ya selain tadi ketika kita menyadar diri kayak kita punya maksiat, punya dosa kepada Allah gitu kan ya, kita segera istighfar kepada Allah. Berbanyak istighfar ini. Kita berbanyak istighfar. Karena Rasulullah SAW sendiri yang udah maksum, udah dijamin masuk surga gitu kan ya, istighfar sampai 100 kali minimal itu. Jadi coba kita dawamkan istighfar 100 kali kalau bisa ya, kan tahap itu kalau misalnya istighfar. Kalau kita udah lisan kita banyak istighfar, insya Allah akan terhindar
terhindar dari penyakit kotor, artinya dosa-dosa kita juga akan diampuni setelah beristighfar gitu kan ya. Kita ingat dosa apa sih yang telah kita lakukan gitu, kita berjanji itu, kita janji nggak akan mengulangi lagi gitu. Saya kira udah bermaksiat kepada Allah, kita janji nggak akan mengulangi lagi. Ketika nanti minanasnya nih penting juga, ketika kita punya salah pada teman ya jangan merasa gengsi lah untuk minta maaf gitu. Tekan kewajiban kita itu ketika kita punya salah kita minta maaf. Terkait yang bersangkutan memaafkan atau tidak itu udah hubungannya sama Allah gitu. Mereka yang bersangkutan dengan Allah, dan ini kita udah meminta maaf pada yang bersangkutan. Insyaallah dengan tips tadi ya insyaallah akan sedikit membantu kita terhindar dari sifat-sifat penyakit hati gitu. Mudah-mudahan kurang puas nanti bisa, atau jamaah dari teman-teman sahabat ya sehingga di rumah barangkali ada yang ditanyakan juga silakan di komen. Masya Allah sekali Ustaz ya. Luar biasa memang, kewajiban kita membersihkan hati itu memang harus ya Ustaz ya. Mungkin udah gak ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Tinggal ya ini ya. Boleh. Tentang apa etimologi dari tazkiyatun nafs secara syar'inya, dan bagaimana kita untuk dalam hal menyucikan jiwanya dalam proses kita mengamalkan tazkiyatun nafsnya itu. Ini itu saya dari saya. Ya, insyaallah tadi ya etimologi tadi udah disampaikan ya, tadi sebenarnya udah disampaikan udah menyampaikan tadi bahwa secara etimologis ini punya dua makna tadi ya, penyucian kemudian pertumbuhan, artinya penyucian jiwa kemudian pertumbuhan jiwa kita agar semakin membaik gitu kan ya. Jadi demikian pula maknanya secara istilah juga sama. Jadi zakatun nafs artinya penyucian sebagai taharur ya jiwa dari segala penyakit yang cacat gitu kan, penyakit atau cacatan hati gitu kan ya. Kemudian merealisasikannya atau tahakuk ya berbagai macam padanya, dan menjadikan asma sifat sebagai akhlaknya, tahaluk. Jadi pada akhirnya nanti tazkiyah kemudian adalah sebagai tatahur tadi ya, tatahur dan tahakuk dan tahaluk itu kesemuanya ini memiliki berbagai sarana yang syar'i. Hakikatnya dan hasil-hasil yang syar'i itu pula gitu kan ya. Demikian jadi dampak dan pengaruhnya akan nampak pada perilaku dalam berinteraksi dengan Allah dan makhluk. Jadi ketika benar-benar melaksanakannya gitu kan yang akan berdampak. Dampaknya apa? Ketika kita berinteraksi dengan Allah itu sangat nampak gitu kan ya, orang-orang yang senantiasa menyucikan jiwa kelihatan itu rajin ibadah gitu kan ya, artinya sikapnya sopan santun gitu kan ya, akan nampak dari lahirinya ya, insya Allah akan nampak. Sesama makhluk juga sama, artinya berbuat baik, saling memberi gitu kan ya. Ketika ada yang musibah kita sikap menolong gitu, sikap kembar sedekah gitu kan ya, kembar sedekah. Jadi dampak ininya artinya nampak perilaku dalam interaksinya dengan Allah dan makhluk, dan dalam pengendalian anggota badan tentunya sesuai dengan perintah Allah, artinya tidak bermaksiat gitu kan ya. Kita jaga tangan, anggota badan kita. Barangkali rincian masalah ini memang sangat penting. Nah, nanti mungkin ini masih banyak ya yang akan disampaikan juga nanti. Demikian ya, dicukupkan, kita dilanjut untuk sarana dan metode-metode sarana tazkiyatun lainnya yang harus kita terapkan ya dalam ibadah, dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Insyaallah kita dilanjut pertemuan berikutnya. Aku melihat wassalamualaikum
wal qalami wa ma yasturun ma'ada bi ni'matika fi rabbika majnun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah sekali ya tema pada hari ini dengan judul Tazkiyatun Nafs. Iya. Ya, membersihkan hati. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz mudah-mudahan dapat kita bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Tentunya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja saya tutup kajian Jumat Berkah hari ini. Sampai jumpa di kajian Jumat Berkah minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.